Di pantai tumbuh pohon kelapa menjadi peneduh tempat wisata. Usai sudah bagian pertama, mari lanjut ke bagian 2. Para pembelajar akuntansi keuangan lanjutan, kita akan membahas mengenai jenis akuntansi lindung nilai. Yang pertama adalah fair value hedge accounting. Fair value hedging adalah hedging untuk melindungi risiko perubahan nilai wajar dari aset atau liabilitas yang sudah diakui atau kontrak pembelian ataupun penjualan. Dalam hal ini, item yang dilindungi dan derivatifnya dinilai berdasarkan fair value pada saat laporan keuangan disusun. Laba atau rugi dari item yang dilindungi dan dari derivatifnya dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Yang kedua, cash flow hedge accounting. Cash flow hedging adalah hedging untuk melindungi risiko bervariasinya arus kas. Derivatif di dalam melindungi nilai ini melindungi kemungkinan kerugian atau exposure dari variabilitas dalam arus kas yang diharapkan. Exposure bisa dikaitkan dengan aset dan liabilitas yang sudah diakui, seperti variable rate financial instrument, atau dengan transaksi yang diramalkan, seperti forecasted pembelian atau penjualan. Derivatif dinilai berdasarkan fair value pada saat laporan disusun dan dicatat sebagai aset atau liabilitas. Laba atau rugi dari item yang dilindungi dan dari derivatif yang melindunginya ditangguhkan sampai transaksi forecasted-nya memengaruhi. Jadi laba rugi tersebut dilaporkan di neraca sebagai komponen akumulatif other comprehensive income. Yang ketiga, hedge of net investment in a foreign entity atau foreign subsidiary, adalah lindung nilai dari risiko mata uang asing yang dikaitkan dengan foreign operation yang laporan keuangannya memerlukan translasi ke dalam laporan ke dalam mata uang pelaporan hidupnya. Selanjutnya kita akan melihat contoh fair value hedging. Yang pertama, lindung nilai inventory. X company mempunyai persediaan 10.000 ons emas per 1 November 2010. Harga perolehannya 3 juta dolar untuk semuanya, Untuk 10.000 ons berarti per onsnya 300 dolar. Nah, sedangkan harga emas per ons tanggal 1 November sebesar 352 dolar. Kemudian pada tanggal tersebut perusahaan mengikat forward kontrak untuk menjual emas tersebut dengan harga 350 dolar, jatuh temponya di 31 Maret tahun berikutnya. Dan penyelesaiannya secara net, net settlement. Per akhir tahun 2010, harga untuk forward kontrak 340 dolar per ons, sedangkan harga spotnya 342. Kemudian di tanggal jatuh tempo, tanggal 31 Maret 2011, harga emas 330 per ons. Jurnal untuk 1 November 2020 tidak ada, karena nilai wajar kontrak belum ada. Untuk akhir tahun 2010, harga untuk forward kontrak 340 dolar per ons, sedangkan harga spotnya 342 dolar per ons.
Nah, di akhir tahun ini ya harga forward kontraknya turun ya dari ya 350 ya, harga untuk forward kontrak ya per onsnya menjadi 340. Nah, di sini ya kita mengakui gain ya, gain atas forward kontrak kita. Kita kan membuat forward kontrak ya dengan harga jualnya 350. Nah, ketika ya harganya menjadi 340 ya di akhir tahun, maka dengan memegang forward kontrak tersebut kita menjadi untung ya, kita akan jual dengan harga 350 sehingga keuntungannya 10 dolar per ons. Nah, dikalikan 10.000 ons mendapatkan gain on forward contract 100.000, ini kita kredit ya. Kemudian debitkan ke forward contract ya, menaikkan nilai forward contract 100.000. Nah, di sisi lain ya, inventory kita ya, inventory kita nilainya turun ya, nilainya turun ya, karena harga spotnya di akhir tahun menjadi 342 ya. Sebelumnya ya, di yang sebelumnya ya, tanggal sebelumnya ya, nilainya ya ketika kita membuat forward kontrak ya, nilai inventory ya harga spotnya 352. Nah, di akhir tahun menjadi 342. Kalau untuk inventorinya nilainya turun 10 dolar ya. Nilainya turun 10 dolar ya, dikalikan 10.000 ons. Ini kita catat sebagai ya loss on inventory ya, rugi atas ya turunnya nilai inventory. Ruginya berapa? 100.000. Kemudian kreditnya ke inventory sebesar 100.000. Kemudian di tanggal jatuh temponya 31 Maret 2011 ya, emas dijual ke pihak ketiga ya, bukan kepada mitra yang forward kontrak ya, karena penyelesaiannya kan net settlement ya. Kalau net settlement artinya ya kita tidak harus menjual kepada mitra forward kontraknya ya. Tetapi penyelesaiannya secara apa? Secara net settlement ya. Maka ya atas forward kontrak tersebut ya kita mengakui dulu adanya gain lagi ya, karena harga spotnya atau harga ya harga di tanggal itu menjadi 30 ya, harganya menjadi 30 ya, harga spot tentunya kalau di tanggal jatuh tempo sama dengan harga forward kontraknya ya, sehingga ya ada turun 30 ya, turun menjadi 330 dari 340, turunnya 10 dolar. Nah, bagi kita yang memegang forward kontrak ya maka itu menjadi kita menjadi untung ya. Kenapa ya? Kita bisa menjual dengan harga lebih tinggi daripada harga sekarang. Keuntungannya yang diakui untuk di tanggal jatuh temponya yaitu atas selisih ya forward kontrak yang di akhir tahun ya dengan yang harga sekarang ya, ada selisih 10 kali 10.000 yaitu 100.000. Catat ya, kreditnya gain on forward kontrak 100.000, kemudian debitnya ke forward kontrak 100.000. Kemudian kita juga mengakui ya ke penurunan nilai inventorinya dari di akhir tahun 342 sekarang menjadi 330 ya, maka turun 12 dikalikan 10.000 ons ya, turunnya 120.000, debit loss on inventory, kredit inventory 120.000. Nah, kemudian kita mencatat penjualan emas kita ya kepada pihak ketiga sesuai dengan harga spotnya tentunya ya, 330 dolar per ons dikali 10.000 ons ya, mendapatkan ya 3.300.000 debit cash, kredit sales.
Kemudian kita mencatat cost of goods sold ya, yang nilainya sebesar ya COGS di awal ya kita perolehannya adalah 3 juta dolar. Kemudian ada penurunan nilai inventory di akhir tahun, kemudian turun lagi di tanggal jatuh temponya, ya, sehingga menjadi nilainya 2.780.000, maka debit cost of goods sold kredit inventory 2.780.000. Kemudian atas forward kontraknya akan tutup ya, kemudian kita lakukan hitung-hitungan ya, hitung-hitungan dengan mitra kita ya. Nah, forward kontrak kita ya nilainya adalah nilainya 200.000 ya. 200.000 ini yang adalah merupakan ya, keuntungan bagi kita ya. Karena kan kita menjual dengan forward kontrak dengan sesuai kontrak harganya kita jual 350 per ons ya, sedangkan harga spot sekarang hanya 330 ya per onsnya, sehingga kita dari forward kontrak yang kita buat kita ada kena keuntungan berapa? Keuntungannya 20 ya, 20 dolar ya, 350 dikurangi 330 ya. Yaitu 20 per ons dikalikan 100.000 ons dikalikan 10.000 ons, maka keuntungan kita 200.000. Maka kita kalau net settlement maka kita mendapat uang ya sebesar keuntungan tersebut ya, maka debit cash 500.000, kemudian kreditnya adalah forward kontrak ya, forward kontraknya kita tutup di kredit 200.000 ya. Adapun pengakuan atas gain on forward kontrak sudah diakui ya di tadi ya, dan juga di akhir tahun ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh lindung nilai investasi dalam available for sale securities ya, dengan opsi jual atau put option ya. Ini tanggal 31 Oktober 2010, Y Company membeli 100 lembar saham PT ABC dengan harga 5 dolar per lembar. Pada saat yang sama, ya, untuk melindungi penurunan nilai investasinya itu, Y Company membeli put option ya, dengan exercise price 5 dolar. Jatuh temponya 31 Juli 2011. Kemudian pergerakan harga saham PT ABC dan harga put optionnya di tanggal 31 Oktober ya, harga saham 5 dolar, harga opsi 500 dolar, harga opsi jualnya. Kemudian di 31 Desember di akhir tahun harga saham turun menjadi 4,75 dolar, sedangkan harga opsi jualnya naik menjadi 700. Dan 31 Juli 2011 di tanggal jatuh temponya harga saham turun lagi menjadi 4,5, harga opsi jual naik menjadi 900. Kemudian jurnal yang akan dibuat oleh Y Company ya, di tanggal 31 Oktober pertama membeli investasi saham, membeli saham ya. PT ABC 1000 lembar, lembarnya 5 dolar, maka nilai pembeliannya 5.000 ya, debitkan ke investment in available for sale securities ya. Kreditnya cash 5.000. Kemudian di tanggal yang sama membeli put option ya, debit put option credit cash besar 500 dolar. Kemudian di 31 Desember akhir tahun 2010 ya. Nah, sahamnya nilai harganya turun ya, turun menjadi 4,75, turunnya 0,25 ya. Maka kita mengakui ya
kerugian dari penurunan fair value saham ya. Dikalikan dengan 1000 lembar saham yang kita miliki, maka nilainya 250 ya. Kita debit ke loss on available for sale securities 250, kemudian kreditnya investment in available for sale securities ya, 250. Nah, kemudian untuk opsi mengalami kenaikan ya menjadi 500 ya, dari sebelumnya nilainya 500. Maka ini menambah nilai opsi kita debit put option 200, kemudian ini diakui sebagai gain on put option 200 di kredit. Kemudian 31 Juli di tanggal jatuh tempo ya, harga saham turun menjadi 4,5, turun lagi 0,25. Maka dikalikan 1000 yang kita miliki ya, penurunan total nilai penurunannya 250 merupakan kerugian. Debit loss on available for sale securities 250, kemudian kreditnya investment in available for sale 250. Nah, sementara untuk put optionnya ada kenaikan ya, ada kenaikan nilai menjadi 900, maka naik 200. Maka debit put option ya 200, kreditnya gain on put option 200. Nah, kemudian ya kita menjual ya. Nah, di tanggal jatuh temponya ya kita menjual saham kita ya. Kita menjual saham kita ya, dijualnya kita jualnya ke pihak lain ya, karena penyelesaiannya secara net ya, terhadap settlement ya, maka untuk sahamnya kita jualnya bukan kepada mitra put option kita, bukan kepada penjual put optionnya, tetapi kita jualnya ke pihak lain ya. Kemudian ke pihak put option kita hanya menyelesaikan urusan put optionnya ya. Nah, untuk menjualnya ya dijual ya, di tanggal jatuh temponya kan harga saham 4,5. Ada 1000 lembar yang kita miliki, maka nilai penjualannya 4.500. Kita dapat uang dari kredit debit cash 4.500 dolar, kreditnya investment in available for sale 4.500 ya. Nah, kemudian kita sekarang mau menutup put option ya, kita mau menutup put option. Nah, put optionnya kan put option, dari put optionnya kita kan akan ya menjual ya, put optionnya itu kita akan menjual saham ya, 1000 lembar saham dengan harga berapa? Dengan harga 5 ya. Harganya adalah 5 ya. Harganya 5 berarti ya kita menjualnya dengan harga 5 dolar per lembar ya. Sementara sedangkan pada tanggal penutupan tersebut, pada tanggal jatuh tempo put optionnya itu ya, harga sahamnya menjadi berapa? Harga sahamnya adalah 4,5 ya. Maka ya keuntungan kita sebenarnya berapa? Keuntungan kita dari put option yang kita buat adalah ya selisih exercise price 5 dolar per lembar dengan harga sekarang ya, harga pasar sekarang sahamnya 4,5 ya. Ada keuntungan berapa? Ada keuntungannya adalah 0,5 ya, 0,5 per lembar ya. Kemudian dikalikan dengan 1000 lembar ya saham yang akan dijual ya, sehingga berapa? 500 ya.
500 ya, sebenarnya merupakan keuntungan kita dari keuntungan kita put option yang dibuat. Nah, ini dicatatnya sebagai cash, debit cash 500 ya. Kemudian untuk put optionnya ya, put option kita ya nilainya berapa? Ya, put option kita kan awalnya 500 ya, kemudian ada kenaikan 200, kenaikan 200 sehingga nilai put optionnya jadi 900. 900 ini kita kredit ya, kita closing, kita kredit 900 ya. Nah, kemudian ya selisihnya ya. Selisihnya adalah menjadi apa? Menjadi di debit ke loss on put option ya 400. Nah, dalam hal ini ya kita kan sudah mengakui, jadi ya tadi kan keuntungan kita kan loss on put option 400 ya. Tadi kita sebelumnya sudah mengakui ya gain on put option berapa ya. Kita sudah mengakui gainnya 200 ya. Kemudian kita mengakui lagi sebelumnya juga ada gain on put option 200 ya. Kemudian untuk penutupan put optionnya yaitu ya put option dikredit sebesar nilai terakhirnya 900, kemudian ya cash di debit sebesar yang kita terima ya sebesar 500 ya yang merupakan keuntungan ya keuntungan kita ya. Kemudian selisih debitnya didebitkan ke loss on put option 400 ya. Jika mengantuk, minumlah kopi yang nikmat disitu sendiri. Tuhan inginkan mayor akuntansi. Ikuti terus video kami.